Luar biasa, baik. Oke, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, dan yang sedang berpuasa diberikan kelancaran, serta mendapatkan berkah yang berlimpah ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama agar pandemik ini segera berakhir dan kita yang hadir di sini semua diberikan kesehatan yang berlimpah. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, saya mau perkenalan lagi. Nama saya Lengga Larasasti. Saya seorang ibu rumah tangga. Alhamdulillah dikaruniai 3 orang putri dan bersuamikan seorang leader besar Enazik Indonesia, yaitu Mas Diparama Awangga Malano. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya juga ingin berterima kasih kepada Sekolah Bisnis 501 Sistem Indonesia yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan informasi mengenai manfaat mesin kangen water dalam kehidupan rumah tangga. Ya, sebelum saya mengutarakan informasi tersebut, saya mau menyatakan, saya mau disclaimer nih, kalau saya bukan seorang dokter, saya juga bukan peneliti, saya juga bukan ahli gizi, pokoknya saya nggak ada latar belakang di dunia kesehatan. Saya pure ibu rumah tangga yang masih nyuci, masih ngepel, masih beberes rumah, masih nyuapin anak, masih ngurusin suami gitu. Intinya kehidupan rumah tangga pada umumnya lah ya. Nah, sound lagi ya. Siapa di sini yang setuju kalau perempuan itu gak ada yang materialistis? Jawab di kolom chat ya. Setuju. Ayo, setuju. Setuju tapi suka duit. Oke, semua setuju ya. Hampir semua setuju ya kalau perempuan itu nggak ada yang materialistis. Benar. Memang perempuan itu sebenarnya realistis gitu. Makanya kenapa tadi Mas Aris bilang, saya sempat kabur waktu Mas Rama beli mesin kangen water ini. Kenapa ya? Karena kondisinya waktu itu saya lagi hamil 7 bulan, terus kita juga lagi ada masalah keuangan, utang ratusan juta, buat makan besok aja kita masih mikir ini mau beli mesin harga 40 juta. Menurut saya udah gila nih suami saya. Jadi ya udah akhirnya mungkin dengan cara saya kabur, karena waktu itu usia saya masih muda juga, mungkin dengan cara saya kabur mungkin bisa menyadarkan suami saya gitu ya, bisa menyadarkan Mas Rama. Kira singkat cerita saya kabur ke Bekasi, pulang ke rumah orang tua. Beberapa hari kemudian saya disusul sama Mas Rama ke Bekasi. Entah ya tujuannya Mas Rama jemput saya itu entah kangen, entah emang gak ada yang ngurusin di rumah. Intinya saya disusul lah ke Bekasi. Ya terus saya kekeh nggak mau balik ke BSD ke Tangerang Selatan, saya nggak mau karena ya itu suami saya rasa masih gila. mau beli mesin harga 40 juta buat makan besok aja masih mikir. Akhirnya saya ya udah kalau gitu kamu ngobrol dulu sama bapak saya. Kenapa saya minta Mas Rama untuk ngobrol sama bapak saya? Karena kebetulan bapak saya sebelum nikah sama ibu saya aja udah berkecimpung di dunia perairan. Kurang lebih kalau sampai sekarang sudah hampir 40 tahun bapak saya di dunia perairan. Bapak saya hampir puluhan tahun sih jadi direktur teknik di sebuah perusahaan daerah air minum di Bekasi. Direktur teknik itu tugasnya yang kalau misalnya bapak ibu yang mengurusi gimana air itu bisa layak pakai ketika sampai rumah bapak ibu. Kalau ada keluhan itu juga urusannya direktur teknik. Nah, seperti itu. Kurang lebih kerjaannya direktur teknik. Nah, makanya menurut saya udah deh, kamu ngobrol dulu sama bapak saya. Pikir saya, bapak ibu, feeling saya, nggak mungkin lah disetujuin. Karena kenapa? Kenapa kan kondisi saya lagi hamil 7 bulan. Utang banyak.
buat makan besok aja nggak bisa. Udah gitu kebetulan kita sebenarnya lagi ngejalanin bisnis network juga, produknya tuh suplemen gitu. Itu ketika kita menjalankan bisnis network suplemen itu bapak saya tuh marah banget sama saya. Marah abis-abisan sampai ijazah saya itu diambil sama bapak saya. Demi apa? Demi masukin anaknya ke PDAM. Karena bapak saya mau, setidaknya saya ilmu perairan bapak saya nih ngalir nih ke anak-anak gitu. Makanya ketika saya jalanin network suplemen itu bapak saya, aduh, tutup mata, bukan sebelah lagi, 2 mata kayaknya ditutup ya. Akhirnya ya udah, feeling saya nggak mungkin lah diterima usulannya. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol, gimana hasilnya? Saya tanyakan. Oke kok Bapak. What? Di situ saya makin sepaneng, makin, aduh otak saya makin, aduh udah nggak bisa mikir lagi deh. Kok aneh ya, jangan-jangan nih suami saya pakai ilmu Banten nih, ya kan? Karena Mas Rama ada turunan Banten kan. Saya pikir, sampai saya mikir kayak gitu, saking nggak masuknya gitu. Kenapa usulannya Mas Rama untuk membeli mesin ini diterima, sedangkan akhirnya saya tanya lah bapak saya, kenapa Pak? Kita kan berdua sekarang lagi jalanin network suplemen nih, bapak aja nolak kan, bapak aja ngambil ijazah saya, kok ini network air, kenapa bapak terima? Gitu. Jawaban bapak saya simpel banget, karena air itu ya dibutuhin sehari-hari. Kalau kamu masuk ke dunia perairan, kalau kamu masuk bisnis, anggaplah bisnis perairan ya, berarti sama aja kamu udah masuk ke infinity business. Infinity itu angka 8 ya, unstoppable, ya nggak akan pernah berhenti gitu. Air itu ya dibutuhin sehari-hari, buat mandi aja pakai air kan, gitu. Iya juga sih, bener. Cuma akhirnya udahlah ya, daripada saya pusing, mungkin juga yang penting saya mikirnya ya udahlah. Akhirnya saya luluh juga karena saya pikir daripada saya nggak dapat restu, suami saya nggak dapat restu juga, setidaknya ilmu bapak saya juga kecipratan lah Mas Rama, ilmu perairan dari bapak saya gitu lah ya. Nah, saya juga sempat tekenin lagi, Pak, ini air kayak gini sebenarnya udah ada belum sih di Indonesia? Udah ada belum sih di dunia? Bapak saya bilang belum ada. Oke, kan tadi Bapak Ibu udah nonton ya videonya di awal tuh, kayak gitu, canggih banget kan? Nah itulah, akhirnya ya udah deh, oke deh. Oke lah, saya akhirnya balik ke BSD. Saya akhirnya pulang lagi bersama Mas Rama ya. Akhirnya Mas Rama mulai menjalankan bisnis energi, presentasi sana sini, ngejelasin soal airnya, lalala, lelele. Cuma sebenarnya juga saya nggak ngerti, Bapak Ibu, sampai sekarang. Kalau ditanya teknisnya mesinnya kenapa bisa menghasilkan 7 jenis air, saya juga nggak paham. Saya cuma paham karena nih harga mesin udah mahal. Waktu itu harga 40 juta karena kursnya masih kurang lebih 10.000 lah ya. Makanya harga mesinnya masih 40 jutaan. Nah sekarang karena harga mesin itu 40 juta, daripada saya mutung, akhirnya udah saya manfaatin aja deh mesinnya, airnya saya manfaatin. Karena saya nggak ngerti airnya, ya udah. Intinya saya ngerasain banget manfaatnya dari mesin ini. Pertama, saya nggak perlu beli air galonan lagi. Saya nggak perlu repot bolak-balik beli air galon. Even kita sekarang udah ada teknologi handphone, bisa nelpon abangnya, bang anterin air. Tetap aja kan berarti selain kita beli air, kita beli pulsa juga tuh buat nelpon abangnya. Ya kan? Belum lagi kalau abangnya repot tuh, lagi nganter-nganter, belum tentu dijawab telepon kita. Akhirnya kita mutung lagi deh tuh. Nah intinya itu, saya nggak repot beli air. Yang kedua, saya semakin irit di hal sabun cuci. Saya masih pakai sabun cuci, masih pakai cuci piring, cuci baju masih pakai. Tapi lebih irit. Misalnya sabun mandi, saya yang biasanya sekeluarga misalnya, anggaplah 1 liter sebulan. Itu 1 liter sekarang bisa kayak 2 bulan. Karena saya campur lagi pakai serong kanggeng setengahnya. Itu juga
oh, enak deh di badan gitu. Nah, terus sekarang saya juga udah nggak pakai skincare lagi. Even itu yang murah, yang mahal, yang sedang-sedang aja saya udah nggak pakai lagi. Terus sebenarnya banyak banget sih manfaatnya yang saya rasain. Terus saya juga terakhir ketemu dokter kayaknya waktu saya melahirkan anak ketiga deh, which is sudah hampir 4 tahun yang lalu. Terus banyak banget lah ya, tapi satu hal yang paling saya rasain banget ketika saya punya mesin ini adalah saya ngerasa saya selalu ngerasa tenang ketika anak saya atau anggota keluarga saya, bapak, ibu, kakek, nenek, om, tante, itu misalkan dia luka atau dia sakit, saya ngerasa tenang. Kenapa bisa tenang orang sakit kok tenang? Karena, ini deh, pernah nggak sih bapak ibu ngerasain panik ketika hal kecil deh, anak jatuh, terus luka gitu, terus anak demam. Pernah nggak sih bapak ibu ngerasain panik kayak gitu? Nah, sebenarnya apa sih yang dicari kalau misalkan kita ke dokter, pergi ke dokter? Cari obat, cari tindakan, langsung minta treatment dokter? Nggak juga. Sebenarnya yang paling kita cari dari dokter, hal yang paling utama kita cari dari dokter adalah ketenangan. Advice dari dokter, masukan, saran dari dokter yang bikin kita tenang. Jadi gini, saya ikut satu grup ibu-ibu, isinya ibu-ibu semua dari Sabang sampai Merauke. Itu ketika lagi ada anaknya yang sakit, luka dikit aja deh, itu paniknya luar biasa. Kayak kebakaran rumah gitu ya. Terus akhirnya mereka cari-cari dokter. Saya nggak minta saran kan biasanya di grup, dokter mana nih yang bagus gini. Berarti kan di situ sebenarnya kalau saya baca itu yang mereka cari itu ketenangan dari dokter. Ketika si ibu itu, si teman saya itu ngerasa nggak cocok sama dokter itu, dia akan cari opsi dokter lain yang bikin ngerasa tenang. Padahal sebenarnya mungkin resepnya sama aja, itu aja, tapi ketenangan yang diberikan dokter gitu. Dulu juga saya juga panikan karena saya belum memanfaatkan 100% air dari mesin kangen water ini. Gitu. Saya sama kok, dulu saya panikan gitu. Akhirnya setelah saya benar-benar memanfaatkan 100% macam-macam airnya, itu saya mulai agak tenang. Saya lebih tenang, jauh lebih tenang. Jadi ketika ada anak sakit, demam, luka, saya tinggal ke dapur, pencet, keluar airnya. Minumin, semprotin, kayak gitu. Nah, oke, itu tadi kan saya mau play satu video dulu deh, Mas Aris. We're here with Sebastian here. He's a water expert here, hydration specialist, and he's going to be doing my blood work today on before drinking Kangen water and after my blood. Yeah. No, this is a low poke, man, just like a diabetics use, but there's a lot of things that you can see in a person by looking at their blood cells. So blood cells are associated with different things. So we're about to see how to see. Put it on the microscope. Oh, it looks dirty already. So this is at 10% zoom. But you can still see how the blood is still clumping up, and what you want to see is each individual cell moving around, bouncing off each other. Because just think about this going through your heart, going through your liver, going through your veins, going through every organ in your body. Your organs have to work so much harder to clean this out, and you just want to have each individual cell just freely. You're going to see some cells that have spikes or dots in it, and that is called Burr cells, and that's associated with liver disease. Keep your blood as clean as possible so you don't overwork your organs. Wow. So are you going to drink 2 glasses of Kangen water, a glass? And 2 glasses. 2 glasses of Kangen water, we're going to do a test after 10 minutes. I ate a lot of avocados and nuts. 2 glasses of Kangen water.
We waited, a couple minutes after, so now we're gonna check my blood and see how free flowing it is on the screen. Same finger. You gotta poke it again, right? Yeah. Don't cry, Steve. Just go give it a touch. Give it that. Whoa. Whoa! Damn. Whoa! As you can see, the cells has already separated from the last time. See how you can see the cells more individually? Yeah, as you can see, the bloods are like more separated. You can see more individually. After drinking 2 cups of Kangen water. So you just imagine if you drink this water every single day, all day long. Just imagine how free your blood cells are gonna be, and your liver is not gonna work as hard. You're just gonna be much healthier overall. And this is why it's so crucial to drink Kangen water, because you're not gonna get this same benefits of drinking tap or bottled water. Because think about it, where are you guys getting the water from? Either tap or bottle, and neither of those are good for you. So that's why Kangen machine is just the best alternative out there for you guys. We have further, extension on machines and financings and payments as low as $50 per month. Health is priceless, and there's no price tag towards health. So if you have a machine that hooks onto your faucet every single day like this, and you have a machine that you pay one time, and you have this for the rest of your life, serving 30 to 40 years, like how good would that be? You just get it one time, and you don't have to use your hard-earned money on shit that poisons you, your family, your kids, and everybody. I'm just being real with you. $50 per month could serve you 40 years of your health and for your life, because you're made up of 80% water. Like there's no price tag towards that. So guys, thanks for checking out this video. We're here at the Mastermind here, communicating on how we can better serve others and bring value to people's health and change people's lives with Kangen water. So if you have any questions, or if you've been watching me for a while, follow me on the content of Kangen water, please hit me up, please contact me, and let's get you your machine financed and be available for you in your hands and for you and your family and your kids. Nah, tadi videonya tuh ceritanya ada seseorang digerebek rumahnya karena dia punya mesin Kangen, terus dia juga punya mikroskop. Dites lah tuh sebelum dan sesudah minum Kangen water 2 gelas, dites 10 menit setelah minum Kangen water. Itu sebelumnya tadi kelihatan ya, sel darahnya tuh padat-padat banget kayak boba, nempel-nempel ya kan, boba tuh kan nempel-nempel tuh, hitam-hitam nempel-nempel. Nah, setelah minum Kangen 2 gelas, dijeda 10 menit, dites lagi darahnya, langsung berubah, langsung kayak biji selasi, ya nggak sih? Jadi lapar kan nih, kayak biji selasi ya kan, langsung kayak kecil-kecil, terus mencar, jalannya cepet banget. Itu pas saya ngeliat video itu sih langsung, oh ya udah, mungkin karena ya saya ibu rumah tangga ya, mikirnya sih simpelnya gitulah. Oh ya karena mungkin saya gampang sakit karena dulu tuh saya gampang sakit Bapak Ibu. Sebulan tuh bisa 2 kali asma saya kambuh. Bisa tanya ibu saya nanti kalau ketemu ya. Dulu tuh saya penyakitannya kayak gimana. Sekarang alhamdulillah dengan 3 anak, ngejarnya aja ngos-ngosan, alhamdulillah saya udah gak pernah kambuh lagi gitu. Nah setelah ngeliat video itu akhirnya oh ya udah deh, anggaplah mesin ini kotak P3K saya gitu. Oke, kalau tadi itu kan dari sisi kesehatan. Nah sekarang nih saya mau yang ditunggu-tunggu nih kayaknya nih ibu-ibu, saya mau bahas dari sisi penghematannya nih ya. Karena nih, kan tadi saya udah bilang, saya ada satu grup ibu-ibu, isinya dari Sabang sampai Merauke, isinya ibu-ibu semua. Di sana isinya curhatan semua. Ya, curhatannya sebenarnya ya itu lagi yang dicurhatin, cuma bahasanya aja beda. Yang saya tangkap dari curhatan teman-teman di sana itu, bapak-bapak, jadi curhatnya gini, si istri ngeluh kalau abis berantem sama suaminya karena dibilang boros, tapi si istri juga ngerasa suaminya juga kurang kasih jatah. Itu aja yang dicurhatin gitu tiap hari, sampai saya bingung. Ini sebenarnya apa sih yang diributin? Inti masalahnya apa sih? Sampai akhirnya saya
bedah lagi, saya bedah keuangan saya sendiri ini akhirnya nih. Emang kenapa sih mereka bisa kayak begitu gitu? Kenapa yang diributin itu aja gitu? Berubah kayak dikit apa gitu yang diributin, kan kalah main ludo kayak boleh lah kan, bosen kan ngeributin masalah ekonomi mulu gitu. Nah, ini habis ini saya mau kasih ini ya. Boleh Mas Haris yang di... ini sekarang kita mau hitung-hitungan nih. Boleh Mas Haris dikeluarin. Oke, coba kita hitung ulang pengeluaran air dan pembersih kita dalam 1 bulan. Anggap aja hitung-hitungannya untuk satu keluarga, isinya 4 orang. 1 ayah, 1 ibu, 1 anak, 1 ART. Atau kalau nggak ada ART, mungkin anaknya 2. Pokoknya ini program pemerintah lah ya, 2 anak cukup. Intinya 4 orang lah dalam satu rumah tangga. Next, Mas Haris. Nah, berdasarkan survei online market, ini online market aja sebenarnya harganya udah murah dibanding kalau kita beli offline. Ini udah di online market, saya cari yang paling murah gini. Kelihatan nggak sih teman-teman? Coba di chat, kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya? Oke. Kok ngeblur di saya? Ngeblur kelihatan, agak buram. Double tap aja handphone. Double tap aja ya, diklik 2 kali handphonenya. Oke, kita hitung pengeluaran di rumah. Dalam 1 minggu, butuh 3 galon, itu harganya 15.000. Berarti 1 minggu itu udah 45.000. Kalau misalnya 1 bulan berarti udah 180.000. Berarti ya sekian lah ya. Oke, terus itu baru di rumah. Di luar rumah, anggaplah hanya ayah dan ibu yang beli karena bekerja, masing-masing beli 2 kali. Oh ya, waktu saya posting ini postingan saya di Instagram. Ketika saya posting ini, teman saya langsung ada yang chat, dia bilang, gila ya, harga air di sana tuh masih murah banget. Di sini tuh air galon udah 35.000. Wow. Sih, jadi emang beneran ini ada harga murah ya. Terus di luar rumah, sorry. Hanya ayah dan ibu yang beli karena bekerja. Jadi 1 hari 2 orang, masing-masing beli 2 botol dong. Kayaknya nggak mungkin ya kalau beli 1 botol. 1 hari 20.000. 1 bulan 500.000. Ya, nah ini nih yang serunya nih, belum termasuk air galon untuk masak. Berapa? 60.000. Pembersih kaca 7.000, pembersih lantai 23.000, pemutih baju 13.000, pembersih sayur buah daging 95.000. Ini pembersih sayur buah daging mungkin belum banyak orang yang pakai ya. Cuma ini saya masukin karena sebenarnya ini penting banget. Nanti kita bahas. Lalu ada tisu basah 30.000. Ini tisu basah jangan dikira cuma anak bayi doang. Suami saya aja pakai tisu basah. Kemana-mana bawa. Emang gitu dia. Kayak anak bayi. Sabun cuci tangan 20.000. Sanitizer. Apalagi setelah pandemi ini pasti orang kemana-mana bawa sanitizer. Ya, 100.000. Karena kan 4 orang. 4 kali 25.000 ya. Sabun kewanitaan 30.000. Lalu ada obat luka 40.000, plester luka 5.000, obat kumur 40.000, pelicin pakaian 10.000, masker wajah 30.000, pembersih wajah 28.000, skincare ibu, skincare nih, ya kan, demi biar suaminya, pasangannya nggak kemana-mana, tetap lengket. 500.000 ini saya nggak ambil yang mahal, nggak ambil yang murah, saya ambil yang tengah-tengah aja, 500.000 deh. Ya, terus ada hair care, perawatan rambut untuk ayah dan ibu ya, 250.000. Itu kalau di grand total udah 2.336.000. Kelihatannya kecil sih. Coba kalau dijadiin ayam. Anggaplah harga ayam 50.000. Udah 40 kilo Bapak Ibu, itu ayamnya bisa makan 6 bulan. Ayamnya juga kayaknya bosan dimakan kita mulu, saking
Banyak banget kalau dijadiin ayam tuh 22 juta, ya kan? Sejuta. Sebulan loh ini. Oke, next. Ini kalau misalnya kita substitusi pakai mesin kangen motor, emang bisa? Emang bisa nih. Nah, oke. Ternyata bisa. Bisa banget. Nih, misalnya yang di rumah sama di luar rumah, itu kita substitusi pakai pH 8,5 sampai 9,5. Nah, yang tadi yang belum termasuk nih, air galon untuk masak, itu juga pakai pH 8,5 dan pH 9,5. Lalu pembersih kaca. Sekarang saya udah ganti ke beauty water. Jadi kacanya kalau kata Mas Rama sih kalau dipakai untuk wiper mobil, saya kan nggak tahu mobil, yang nggak paham mobil. Mas Rama bilang nggak anti jamur. Ya nggak gampang jamuran kalau pakai beauty water. Nah, itu udah iri tuh dari situ kan. Lalu ada pembersih lantai. Nah, pembersih lantai saya sekarang pakai strong acid. Kadang suka dibilas lagi pakai beauty water. Tapi sebenarnya strong acid aja udah cukup. Karena saya kalau pakai strong acid saya ngerasa aman aja. Anak saya kan masih kecil-kecil nih, masih suka ada yang jatuh masuk ke mulut. Itu kan kayak, ya ampun, anaknya makan bakteri dong gitu. Sebenarnya saya ngerasa aman lah kalau saya pakai strong acid. Lalu ada pemutih baju. Nah, ini nih kebetulan saudara kita ya, sepupuan kita tuh ada yang buka usaha laundry. Laundry khusus untuk perlengkapan baby, kayak tempat tidur baby, terus stroller, ya pokoknya yang perintilan-perintilan bayi lah. Boleh Mas Aris kasih ininya gambar yang apa namanya? Kasur. Kalau ngeblur nanti aku share ya. Pokoknya ini aku ngejelasin dulu nih. Nah ini nih, kelihatan nggak bedanya? Itu yang backgroundnya biru tuh, itu sebelumnya. Ini yang sebelah kanan yang putih doang, ini sesudahnya. Ini kena ompol, entah kena ompol atau kebanjiran, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti ini direndam pakai strong kangen, ya itulah ya. Ini hasilnya, mungkin karena ini nodanya juga udah lama, jadi memang si strong kangen ini nggak jadi putih kayak baru, enggak, tapi dia memaksimalkan. Setidaknya kan nggak buluk kayak yang pertama nih, yang kelihatan pulau-pulaunya. Kelihatan banget kan bedanya, kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Oke, balik lagi ke yang hitung-hitungan substitusi tadi, Mas Aris. Kelihatan, oke. Itu, ya itu tadi direndam aja tuh padahal pakai strong kangen ya. Nah, lalu apalagi setelah pemutih baju, nah ini nih, pembersih sayur, buah, dan daging. Kelihatannya sepele, udahlah cuci aja pakai air keran, bersih juga kok gitu. Udahlah, apa namanya, ya udah seadanya aja gitu. Menurut saya justru ini penting banget sebelum kita kasih ke anggota keluarga kita. Karena ini ya, boleh juga deh di play video yang aku cuci ayam, Mas Aris. Ini kalau kita lihat, aduh, agak syok. Bisa di zoom ke baca. Cuci ayam nih yang ada ya. Kita lagi mau cuci pakai strong acid dan strong kangen. Strong acidnya kita tampung di tempat cuci ngepel, dan strong kangennya kita tampung untuk cuci ayam. Nah itu, jadi selang atas bawahnya kepake. Selang atas saya tampung buat ngepel, selang bawahnya saya pakai buat strong kangen. Udah dicuci strong acid dulu, bahkan udah dicuci
Air biasa, strong acid, terus baru strong kanggeng. Dan ini masih bau banget. Tuh. Kalian bisa minyak-minyaknya lemak-lemak, ya Allah, pakai strong kanggengnya keluar nih. Kelihatan nggak sih minyak-minyaknya tuh? Oke. Nah, itu tadi. Mana tadi hitung-hitungannya? Kelihatan ya, jadi satu selang, satu mesin ketika kita mau bersih-bersih itu dua-duanya kepake, dua-duanya berfungsi, dua-duanya kepake airnya. Tadi yang ayam itu udah pertama saya bilas air biasa, terus habis itu saya rendam strong acid. Yang terakhir saya rendam strong kanggeng. Nah, itu juga masih keluar tuh coklat-coklatnya, lemak-lemaknya, suntikan-suntikannya itu masih keluar. Nah, setidaknya kalau kita bersihin, kita aman nggak? Ngerasa aman lah saya sebagai ibu yang harus, berarti kan saya harus gimana ya, menyediakan makanan yang nggak, setidaknya sudah dibuang lah ya itu suntikan-suntikannya gitu. Terus ada sanitizer, sabun kewanitaan, obat luka, plester, obat kumur. Ini bisa disubstitusi semua pakai strong acidic water. Saya mau kasih satu lagi video, ini anak saya sendiri, jadi ceritanya dia lagi yoga-yogaan. Katanya ngikutin Buba, yoga-yogaan, ya kayak model ruku, tapi kepalanya lebih di bawah lagi tuh. Akhirnya mungkin karena nggak seimbang, akhirnya dia jatuh, keberatan. Akhirnya bibirnya kejedot gitu deh, akhirnya berdarah. Nah, ini ya, kita play satu videonya. Bibir anak saya berdarah karena kurang seimbang. Kayaknya harus ikut yoganya Mas Erikar ya, biar seimbang. Hati-hati suaranya Bapak Ibu. Bibirnya ya. Tadi kayak disemprot apa? Sekarang udah kering ya? Masih ada darahnya, tapi udah kering darahnya. Ya, itu tadi anak saya yang ketiga, yang paling kecil. Jadi ya itu tadi ya, kalau saya bilang saya udah nggak gampang panikan lagi ketika anak saya luka. Biasanya kalau dulu nih, wah berdarah, wah pokoknya UGD gitu kan. Kalau sekarang ya udahlah, tenang, pencet, cepet gitu, keluar airnya, semprot. Nangis, biarin, semprot aja dulu sampai kering. Udah deh, tadi kan kelihatannya darahnya tuh waktu di tisu tuh. Udah 20 menit kemudian akhirnya dia juga happy. Udah dia makan lagi yang banyak. Gitu, kemil lagi. Balik lagi ke substitusi yang tadi. Nggak kesakitan ya anaknya? Enggak, karena nah itulah dia ya. Kalau misalnya si strong acid ini isinya aneh-aneh, udah pasti anak saya celeng duluan. 20 menit loh saya semprot-semprot, Bapak Ibu. Bisa kejang-kejang anak saya kalau isinya aneh-aneh. Oke, next ke pelicin pakaian. Pelicin pakaian terus. Nah, sekarang Mbak saya nih, saya minta buat setrika, semprotan pertama tuh pakai beauty water. Semprotan keduanya baru pakai pewangi. Biar apa? Biar makin keluar wanginya, biar makin tahan lama wanginya. Gitu, biar nggak boros. Tuh kayak suami saya tuh. Orang-orang pasti ngiranya, boros banget sih, itu sebulan parfum berapa lama? Jangan salah. Itu rasanya beauty water. Itu yaudah. Semprot beauty water sebelum. Pas lagi setrika pertama, gitu. Lalu masker wajah. Nah,
pasti nih yang udah punya anak nih, sering nggak sih kalau kita lagi make up diikutin anaknya, lagi apa diikutin anaknya, saking ngefansnya anak kita kan. Begitu juga ketika saya lagi maskeran, akhirnya anak-anak saya pengen ikutan. Cuma kalau saya pakai masker saya beli di luar, itu kayaknya jarang banget masker yang boleh untuk anak-anak. Coba deh cari deh. Kayaknya hampir belum ada ya. Nah, akhirnya udah deh saya akalin aja pakai maskeran beauty water. Nah, mana videonya Mas Haris? Boleh di-play lagi? Boleh. Ini anak gadis malam-malam minta apa? Apa? Maskeran. Oke, maskernya bolehnya pakai beauty water aja. Mana? Oke. Celupin. Nah, udah cukup. Maskeran apa, guys? Beauty water. Oke. Nah, itu dia tadi. Jadi, ya anak saya sekarang hampir tiap malam anak saya minta maskeran kayak beauty water, buba maskeran. Itu aja. Saya sampai nggak kebagian jatah saya. Anak saya banyak soalnya. Nah, ada lagi apa nih? Masker pembersih wajah, makeup remover ya. Kita nggak make up juga. Kalau yang namanya sebelum cuci muka itu baiknya dibersihin dulu debu-debunya, dibersihin minyak-minyaknya. Nah, itu juga lalu ada skincare ibu sama hair care ayah. Nah, ini bisa disubstitusi pakai strong acid, strong kanggeng, sama beauty water. Dulu, karena saya hamil nyusuin non-stop, akhirnya hormon saya nggak stabil. Perempuan itu mens aja sebenarnya hormonnya udah naik turun. Ini ditambah hamil nyusuin berturut-turut gitu. Jedanya sebentar banget. Nah, ini saya mau kasih semua cerita dulu deh. Sebelum waktu karena hormon saya berantakan itu akhirnya saya jerawatan banget. Terus akhirnya saya semprotin strong acid aja. Sembuh. Terus begitu udah sembuh, iseng lah saya, udah lama nih nggak beli skincare. Cobain beli skincare Korea. Akhirnya Bapak Ibu keluar lagi jerawat saya. Bisa dilihatin Mas Haris? Sambil dilihatin fotonya. Nah, ini bukan ini nih yang pakai baju kuning. Ini sebenarnya bukan salah skincare-nya, tapi karena tubuh saya, kan saya minum Kangen Water nih. Terus saya juga pakai strong acid karena saya sudah melakukan pencegahan. Akhirnya tubuh saya ini alarmnya lebih kenceng. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak sesuai sama tubuh saya, itu dia langsung keluar. Kalau di saya, keluarnya akhirnya jerawat. Lihat, parah banget kan? Aduh, saya juga sedih banget kalau ngelihat ini. Ya ini karena saya mengabaikan bukan detox ya. Ya itulah karena tubuh saya, karena dulu mungkin alarm saya kayak ketutupan bantal gitu. Sebenarnya bersuara tapi nggak terlalu kedengeran. Tapi ketika saya sudah melakukan preventif dengan minum Kangen, dengan semprot beauty, terus strong acid, strong kanggeng, segala macam, begitu saya keluar dari jalur gitu ya, akhirnya alarm saya bunyi kenceng banget gitu. Dan ini
keluarlah jerawat saya sekeluar-keluarnya. Akhirnya, duh gimana lagi ya caranya ya. Ini baru banget sebenarnya kejadiannya, sekitar setahun yang lalu kali ya. Setahun yang lalu. Nah akhirnya, coba deh saya, akhirnya yang tadinya saya pakai strong acid aja, sekarang saya ada 3 step. Yaitu pertama, saya semprot strong acid. Nih, saya semprot strong acid ke muka. Sekali aja cukup. Kan ini katanya 30 detik kan mati ya, udah dites kan 30 detik segala macam kuman tuh mati. Lalu begitu udah kering mukanya, saya pakai strong kanggeng untuk ngilangin minyak-minyaknya. Atau kalau lagi nggak ada kapas, saya biasanya kalau nggak ada kapas saya semprot, kalau ada kapas biasanya saya tuang di kapas gitu. Begitu udah kering, baru saya timpa lagi pakai beauty water gitu. Nah beauty water ini fungsinya untuk gak gampang, untuk yang muka kering jadi lembab, untuk yang mukanya berminyak jadi seimbang lah intinya pH-nya gitu. Karena memang dia tidak merubah pH kulit gitu. Lalu apalagi untuk hair care juga bisa sebenarnya nih, kan rambut tuh juga sebenarnya kan ada minyaknya ya. Kalau misalnya rambutnya mudah patah, tampak rontok, mungkin itu harus minyak dikeluarin dulu sama si strong kanggeng gitu. Semprot dulu strong kanggeng, atau keramas pakai strong kanggeng juga nggak apa-apa, airnya gitu kan nanti bila lagi pakai strong kanggeng baru deh pakai beauty water gitu. Oke, terus itu kan tadi udah semua ya, udah aku bahas yang di foto tadi. Nah, selain dari yang saya tulis tadi, yang total 2 juta sekian itu, sebenarnya masih banyak yang belum saya tulis, karena kalau waktu saya tulis di Instagram nggak muat. Jadi, ini saya bahas lagi aja di luar gambar ini, sebenarnya masih ada juga. Kayak contohnya, kalau kita atau anak kita, anggota keluarga kita deh ulang tahun, terus misalnya akikahan, misalnya hitanan, atau souvenir mau nikah ya JJ ya. Itu kita bisa banget pakai air-air ini untuk jadi souvenir. Misalnya, apalagi setelah pandemi ini, orang dikasih sanitizer tuh pasti seneng banget. Apalagi kalau ada beauty water. Makin kinclong. Ya kan? Paketin aja tuh 2, strong acid sama beauty water. Sama aja. Strong acid sama beauty water. Udah tuh happy banget. Itu buat souvenir tuh, wah, itu tuh dari kemarin-kemarin, dari dulu-dulu saya kalau ada bikin souvenir ya udah ngasihnya itu aja, pakai aja yang di rumah, jadi nggak pusing juga mikirin apa ya, kasih apa ya, nggak usah ribet gitu. Itu nyerit budgetnya lumayan loh. Berapa J budget souvenir J? Nah terus, oh iya, dari tadi kan ngomonginnya pH 8,5, 9,5, beauty, strong acid, strong kanggeng. Nah ini ada satu lagi jenis airnya namanya clean water. Boleh di play Mas Haris videonya, clean water tuh fungsinya kayak gimana? Nanti juga habis ini aku mau demo bersihin beras ya. Berarti aku pakai kangen water, terus aku non medicine juga, non kimia juga enggak. Ini kebetulan kemarin anak aku giginya abses, coba lihat tadi ya, gusinya abses, terus dikasih resep obat ini, dan ini harus dicampur dengan mana nih? Tambahkan air masak 50 ml. Nah, ini mesin ini yang pH 7-nya tuh berfungsi untuk medication or formula milk. Oke. Jadi sekarang kita pencet yang clean water. Lalu Agua limpia. kita isi deh 50 ml di sini. Bentar ya.
nggak memperberat kerja ginjal. Kan ada tuh yang orang harus bertahun-tahun minum obat, kan kasihan juga ginjalnya nanti kena. Nah, fungsinya clean water itu kayak gitu. Jadi lebih aman lah ya kalau mau minum obat jangka panjang. Oke, jadi intinya gitulah ya. Itu untuk minum obat gitu. Dulu juga anak pertama kita ya, Adia, waktu karena waktu ke anak kedua itu sundulan lah ya. Mas sebenarnya Adia masih 6 atau 8 bulan gitu. Itu udah hamil lagi dan saya sering kontraksi, akhirnya anak saya yang pertama minum Sufor. Nah, itu saya kasih air hangat dong sufornya kan. Saya kasih air hangat, dilempar Bapak Ibu botolnya. Saya nggak ngerti kenapa. Aduh, capek lah dibikin, dilempar. Akhirnya saya cobalah pakai si pH 7. Ya, saya buat, diminum. Saya nggak ngerti, mungkin bayi menurut si bayi, taste-nya lebih berasa kali ya kalau pakai clean water. Saya juga nggak paham. Pokoknya intinya tiap saya kasih air hangat, itu udah pasti dilempar botolnya. Saya juga nggak ngerti kenapa. Kayak gitu. Oke, sekarang kita mau demo cuci beras ya. Yuk, saya mau lihat ini kalau beras strong kambing kayak gimana. Kan beras nih tiap hari dimakan nih sama kita, apalagi kita orang Indonesia ya pasti makannya beras nasi gitu. Oke. Ya. Nyalain videonya ya. Suaranya udah jelas. Ya. Jelas ya? Ada lampu nih orang. Jelas kan teman-teman tanya? Halo teman-teman, chat dong suaranya. Jelas nggak? Ini rame nggak ya? Dia kan kecil banget ya kayaknya. Suara kecil berubah. Jelas. Kecil ada yang belum. Nah, yang ini mesin super. Mesin super ini sebenarnya mesin terakhir yang kita beli. Terus, kenapa? Karena menurut saya ternyata emang kebutuhan rumah tangga tuh banyak banget untuk bersih-bersih. Akhirnya kita memutuskan untuk beli mesin ini sebelum pandemi kemarin ya. Terus akhirnya setelah pandemi, pas ada pandemi gini ternyata ini juga membantu banget buat berbagi. Nanti aku jelasin lagi. Ini kalau cuci beras dari super, strong S kita tuh dari atas, strong kambingnya tuh dari bawah. Kebalikannya mesin FD. Ini kita, yang ini strong kambing. Ini air biasa. Ini ya. Sekarang suaranya coba tes. Suaranya masuk nggak teman-teman sekarang? Aman ya. Suaranya masuk nggak teman-teman? Masuk ya? Oke, thank you. Nanti aku tuang lagi biar kelihatan bedanya. Suara bubak gedean dikit. Halo, halo.
Aku emang belum ngomong kok. Ini hasil cucian pakai air keran, yang ini pakai strong kanggeng. Kelihatan ya bedanya, ini putih susu, ini kuning, hijau, kuning kehijauan. Gitu. Nah, pokoknya untuk bersih-bersih kita tuh pakainya si mesin super ini, karena memang ya udah kita juga lebih irit karena terus kalau minum untuk minum harusnya Puasa Buba. iya kan cuma ngasih dia doang. Jangan sampai saya kalau gitu. Ini kita pakai mesin yang XP. Kalau lagi di lantai ini kita pakai mesin XP. Oke. Udah di sini aja. Kelihatan enggak? Yes. Kelihatan banget ya. Kayak butek gitu. Ini emang wow. Lucu ya dia. Kayak air kelapa warnanya. Ini dia antioksidan. Ini yang disebut antioksidan. Nih. Lebih jelas lagi. Wow. Gitu. Terus apa nih? Apalagi mau dijelasin di sini? Ada yang mau tanya? Ada yang mau saya demoin? Kayaknya udah cukup jelas ya kalau soal demo-demo. Anespa. Anespa, oke, Anespa. Adik saya di sini, beratnya katanya 54 kilo waktu sebelum tinggal di sini, beratnya jadi 50 kilo. Mungkin nantinya pakai Anespa. Karena katanya keluarinnya menghilangkan klorin ya. Nah, ini Anespa. Kita di tiap kamar mandi ada ini. Dan ini bagusnya kalau air hangat, air panas kalau bisa. Jadi terasa mandi di ongseng. Ini bentuknya Anespa. Oke. Kinclong. Waduh, masuk area enema katanya. Buat ini juga ya Buba, strong acid-nya. Mana? Oh iya, aku juga sekarang kalau ada terpaksa harus ada tamu, kita semprot pakai ini. Emang kayak kelihatannya kayak lagi nyemprot hama, tapi sebenarnya ini belum dinyalain. Itu isinya apa Buba? Ini isinya strong acid. Jadi juga misalnya mau sanitize, mau disinfektan rumah tuh tinggal aja. Santai kalau lagi malas ngepel, semprot aja. Gitu. Terus di meja makan, di kamar mandi, di dapur, sampai di seluruh tempat tuh ada Botol strong acid. Buat bersihin meja juga pakai strong acid. Banyak contohnya. Saya jadi kameramen, Bapak Ibu sekalian. Dulu kita juga awal beli SD ya, karena melihat kebutuhan yang semakin meningkat. Akhirnya kita putuskan untuk beli mesin super, dan kita sama sekali nggak nyesel karena kita bisa berbagi lebih banyak lagi tanpa mikir. Nanti juga saya liatin berapa sih kalau misalkan berbagi tuh biaya yang dikeluarin. Wah, ini seru nih. Lagi pandemi ini Bapak Ibu kita bisa banyak berbagi. Oke tuh sekalian melihat ya behind the scenes. Oke.
Silahkan. Siap. Oke. Nah, dari 20 juta. Dari 2 juta tadi, 2 juta sekian, dengan kita beli, dengan menghemat 2 juta, dengan beli mesin 40 jutaan, terus bisa menghemat sekitar 2 jutaan, ternyata ada bonus lainnya lagi. Apa itu? Sok, mangga Mas Aris dikeluarkan. Kalau misalnya gambar yang nggak jelas, nanti bisa lihat Instagram saya juga di sana. Ini sebenarnya semua saya ambil dari Instagram saya. Nah, ada bonus lainnya apa? 1, bonus sehat. Tadi ya kayak, at least kita nggak panikan kalau misalkan ada yang demam, ada yang sakit, ada yang luka. Karena kita sudah punya dokter pribadi sendiri di rumah, ngejogrok tuh dia 24 jam di dapur, di kamar mandi, mau taruh di mana bebas, yang penting ada kerannya. Ya, itu bonus sehat, asal beneran ikhtiar digunain mesinnya dan dirawat. Ya benar, digunain airnya dan dirawat mesinnya. Ya, kalau nggak diminum, ya sama aja bohong. Lalu ada bisnis, dapat lisensi bisnis worldwide. Dan bisa work from home sesuai ekspektasi. Kan banyak banget yang ntar masuk kerja, ini libur mulu. Nah, ini kenapa? Karena Sekolah Bisnis 501 Sistem Indonesia ini sudah punya aplikasi namanya Clicks, lalu juga ada online meeting nih kayak sekarang nih, kayak Zoom meeting gini. Jadi benar-benar work from home gitu, tinggal telepon temennya, "Hey bro, sis, gue punya ini nih, ada nih sesuatu yang wow," gitu kan. Pokoknya undang lah ke sini. Bapak Ibu tinggal udah duduk diam nonton. Kalau udah nggak puasa sambil nyemil boleh. Jadi benar-benar sama keluar negeri kita dapat. Nah, oh iya benar. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang suka keluar negeri nih nanti, tapi habis pandemi ya, Bapak Ibu suka keluar negeri, itu kemarin saya ke Singapura, ada seminar. Itu saya benar-benar nggak ngeluarin uang untuk beli air putih. Di Singapura aja tuh harga air botolan tuh $2 ya. $2 yang 600 mili gitu. Itu pun RO, ya Om JJ. Itu pun RO. Saya nggak ngerti data juga perbedaannya tuh apa, saya nggak ngerti. Pokoknya $2 aja. $2 kalau saya sama suami berdua nih, berarti $4. Anggaplah kursnya 10.000, berarti udah 40.000 satu hari. Itu baru sekali minum. Kalau saya 24 jam, kan saya 24 jam di sana ya. Bahkan 4 hari saya di sana. Anggaplah sehari 3 kali, berarti berapa ya? 120.000 sehari. Kalau 4 hari aja. Berapa Om JJ? 4 hari. 480. Bapak Ibu ya ampun. Itu saya kalau ke Mustafa tuh dapat oleh-oleh banyak banget, 480.000 daripada beli air. Akhirnya karena kita bisnisnya worldwide, karena ketika kita beli mesin mau nggak mau, pokoknya mau nggak mau lo terima nggak nih lisensi bisnis ya? Kayak gitu, mau nggak mau kita dapat lisensi bisnis yang bisa kita pakai seluruh dunia. Ketika kita datang ke kantor di Singapura, akhirnya kucuk kita datang, kita bisa ambil airnya atau kita juga bisa pinjam mesinnya. Gitu. Enak kan? Apalagi ke air di luar negeri tuh udah tap water, udah tinggal colok ke listrik, udah kucurin di airnya, minum, bawa-bawa. Tuh. Nah, terus ada lagi nih, buat yang bonus lainnya, buat yang masih belajar bisnis, baru mau mulai bisnis nih, atau mungkin baru lulus kuliah, bingung mau kerja di mana, terus bingung mau usaha apa. Nah, tenang aja, 501 Sistem Indonesia sudah siapin yang namanya buku parameter. Fungsinya untuk nge-track kita nih udah bener belum ya di bisnis energi ini, kita nih udah sesuai track belum ya? Kalau belum, kita buka aja lagi tuh bukunya. Gitu, simple kan? Apalagi buat emak-emak yang udah repot pikirannya sama menu buat besok. Buka buku aja. Gitu. Nah, yang paling penting ini nih, didoain banyak orang karena kita sering sharing air. Gitu. Ini penting banget.
penting banget nih pokoknya dapat doa tuh. Gitu. Lalu di sisi lain, waktu saya lagi sharing air ya, kebetulan anak kedua saya ini masih TK. Saya dapat berita kalau kalau guru sekolah itu akan tutup tahun ini adalah tahun terakhir TK itu akan berdiri. Saya juga nggak tahu nanti guru-gurunya akan kemana setelah itu. Dan itu menurut saya apalagi ditambah pandemi ini kemarin tuh, mereka benar-benar nggak punya pegangan. Sebenarnya bukan urusan saya juga ngurusin ekonomi keluarganya mereka. Cuma karena saya masih manusia, Bapak Ibu, saya punya hati. Akhirnya ini sebenarnya ilegal, nggak boleh jualan air. Tapi karena saya bingung, saya mau bantuin tapi saya bingung. Akhirnya ya udah deh, Bu, ya udah deh Miss, ya, mau nggak jadi reseller saya aja, reseller Strong Acid ya waktu kemarin tuh. Akhirnya mereka semangat banget dan banyak banget orderannya gitu. Terus dari hasil saya cuma ngambil 10.000 Bapak Ibu, 10.000 buat apa? Buat harga modal botol sama stiker udah doang. Sisanya serah Miss mau jual, yang penting jangan yang nggak masuk akal jualnya ya. Aku udah tekenin kayak gitu. Kira dari situ mereka dapat pegangan gitu Bapak Ibu. Itu saya senangnya, ya Allah, makasih ya Allah, saya bisa bantu. Karena menurut saya guru anak-anak saya, mereka itu udah, aduh nggak kebayar deh, yang namanya guru ya udah ngajarin anak saya itu ilmunya udah nggak sebanding sama ketimbang saya kasih Strong Acid untuk mereka gitu. Itu setidaknya ngebantu banget untuk mereka bertahan hidup di saat pandemi kayak gini. Gitu. Terus kita juga kemarin sama tim sharing air ke Wisma Atlet yang Mas Aris bisa di play videonya. Yang gambar ini nih, berbagi untuk COVID sebelah muka aku. Hai kawan yang sedang berjuang. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya sedang kamu butuhkan. Yang kami tahu, kamu pasti ingin pulang. Biarkan hal sederhana dari kami bisa membantu dan menguatkanmu ya, serta membuatmu bisa kembali berkumpul bersama keluarga, saudara, dan kawan-kawan. Berkumpul dalam sukacita. Lekas pulih ya kawan. Itu kemarin video pertama kali kita donasi ke Wisma Atlet, terus nggak lama kita dapat testimoni dari mereka katanya ngerasa lebih segar, terus ada yang dibuat teh lah, lucu-lucu testimoninya, tapi mereka semua ngerasa puas, ngerasa happy banget ketika dikasih air kangen. Terus kemarin kita juga baru kirim lagi, tapi belum sempat kita sempat dokumentasikan ya. Gitu. Nah, terus ada lagi yang Om JJ, bukan Om JJ, yang foto botol-botol Mas Aris. Sebelum saya dan tim donasi ke Wisma Atlet, saya juga udah sharing. Ini bukan bermaksud ria ya Bapak Ibu, saya cuma mau kasih tahu. Nah, ini sebanyak ini entah ini kloter keberapa. Ini pokoknya saya udah berapa kali ya? Udah ribuan botol, udah
Aduh, saya nggak ngerti berapa kali saya bolak-balik beli botol untuk sharing ke perorangan ya. Ini, dengan sebanyak ini, anggaplah ini yang ke-5 kali ya, aku lupa. Berapa sih dengan sebanyak ini yang dikeluarkan, dengan donasi sebanyak ini, sebenarnya modalnya berapa sih? Sak diliatin tagihan air aku. Jadi aku mau kasih lihat, saya mau kasih lihat ini ya, kelihatan bulannya bulan 3 ya. Di aku soalnya ngeblur. Bulan 3 sama bulan 4. Bulan 3 bayar air saya 400 sekian. 476.000. Di bulan 4 509. Berarti naiknya berapa? Cuma 30 ribuan kan? Irit banget kan, udah bagi-bagi. Ya anggaplah setangsel nih saya bagi-bagi, itu cuma naik 30 ribu aja. Itu beli somai 3 bungkus juga kayaknya masih mahalan somai. Murah kan? Gitu. Jadi ya berbagi tanpa perlu mikirin biaya. Sebenarnya gimana sih ya bisa berbagi tapi Ini ada yang nanya, tadi mandi sabun cair dicampur apa? Strong acid atau strong hangat? Kaula yang nanya. strong kangen. Jadi misalnya perbandingannya setengah-setengah. Soalnya sabunnya 500 ml berarti strong kangennya juga 500 ml. Tapi sebenarnya 40-60 juga bisa sih. Seininya aja, nggak terlalu encer, nggak terlalu kental juga. Gitu. Hemat kan? Ada lagi. Apa? Ada yang nanya, itu bahan bakunya air PDAM di rumah, emang aman? Iya, air PDAM. Kata bapak saya aman. Bapak saya kan 40 tahun di dunia perairan. Ada lagi? Kata Mas Joko, siapa sih suaminya hebat banget? Oh, Mas Dipa Ramawangga Malana. Ini ada pertanyaan dari penggemar mie nih. Penggemar mie. Masak mie pakai air kangen kah? Yang mana airnya? Soalnya kan banyak jenisnya. Masak mie. Menurut testimoni di luar negeri itu, yang makannya pasta, itu mereka pakai beauty water. Gitu. Jadi memisahkan, mengeluarkan mie itu biasanya ada apa? Abu ya, kalau nggak salah. Pokoknya zat-zat yang lilin. Nah, itu yang dikikis tuh sama si beauty water. Gitu. Kayak beauty water lebih gampang al dente gitu. Saya juga nggak ngerti padahal al dente apaan. Saya taunya makan doang. Nah, ini ada pertanyaan yang luar biasa ini. Mbak Lengga, nama IG-nya apaan sih Mbak Lengga? IG aku, ya kan tadi kan mungkin masih ada yang blur ya. Bisa follow IG aku, Buba, Bravo Ultra Bravo Alpha .Lengga. Gitu, bisa diketik kali. Aku ketik aja ya. Buba.Lengga. Kenapa Buba namanya? Mbak Buba, ini banyak yang Ibu Buba, Mbak Buba. Jadi gini, dulu anak pertama aku tuh manggil, aku ajarin panggil Bunda, Buba, Bunda, Buba, Bunda, udahlah capek. ya udah akhirnya panggil Buba, gitu. Jadi sebenarnya Buba tuh Bunda. Bukan Mbak Buba ya. Kan. Nih, ada lagi Mas. Ini. Ya, nih. Buba mukanya kinclong amat, berkat kangen water ya. Oh iya, kangen water, beauty water, strong acid, strong kangen. Semuanya. Udah gitu saya nggak panikan lagi sekarang. Ada lagi. Mau tanya Buba kenapa lebih suka Mas Rama? Oh, Mas Joko. Jadi Buba lebih suka berambut atau enggak nih? Iya, lebih suka berambut. Dulu waktu Mas Rama waktu masih pacaran tuh Mas Rama TP-TP-nya rambutnya gondrong. Jadi saya kangen aja. Pertanyaan berikutnya dari Fitria. Tetap pakai skincare nggak, Mbak Lengga? Enggak.
Udah nggak pakai make up, iya, kayak blush on. Paling saya pakai sunscreen. Udah itu aja. Pakai ada aloe vera, itu pun saya jarang pakai, beli doang. Tuh tanya Mas Diparama tuh di kamar Udah mandi. beberapa motor. Tapi nggak ada yang saya pakai, ampun. Gitu. Buba, Ya. itu berapa bulan sekali ganti inner filter Nah, dengan itu pakai bahan baku air pump? Nah, itu Mas Rama yang tahu, karena saya cuma tahu pencet aja. Mas Rama mungkin bisa bantu jawab. Beb. Gitu dah. Filter sih kalau kita pakai per mesin itu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun sih kita pakainya. Walaupun bagi-bagi banyak juga 12.000 liter kan satu inner filter liter. Jadi ya irit banget Bapak Ibu. Saya gondrong loh sekarang. Puas Anda. Ya, Apalagi? silakan. Ini panggungnya istri saya. Nggak apa-apa sih. Pakai skincare malah parah muka kita kemarin, gaya-gayaan pengen pakai Korea. Iya bener. Ya ampun, saking kangennya kan dia pengen pakai skincare gitu. Ternyata alarmnya kekencengan. Keluarlah semua. Ini panggungnya istri saya loh. Gak usah komen rambut saya gondrong atau botak. Gondrong kayak dulu ya Mas, kan anak band. Kalau Mas Joko, aku suka Mas Rama botak, seksi katanya. Ada lagi? Nggak pakai perawatan dokter lagi, cukup pakai semprot-semprot beauty. Kasih serum dijual di pasar. Berarti kalau masak pakai kangen ya, Buba? Iya. Setelah cuci-cuci, masaknya tetap pakai kangen water. Boleh tanya mbak saya, nanti mbak saya perlu saya panggil kah? Ini ada yang Nanya nih. Kalau cuci baju, pakainya air yang jenis jenis apa, Buba? Gini, tergantung tipe mesin cucinya nih. Sebenarnya kebagusnya sih pakai serangkang geng. Tapi kalau kan mesin cuci tuh ada macam-macam ya. Yang tabung atas pun ada yang 2, ada yang 1. Nah kalau yang 2 tuh biasanya kan bisa masukin airnya dari keran. Maksudnya airnya pun bisa, selangnya pun bisa diambil kapanpun, bajunya pun bisa diisi kapanpun gitu. Itu bisa tuh langsung dari mesin si serangkang geng nonstop. Tapi kalau misalkan untuk mesin cuci yang harus ketutup, yang nggak bisa nambahin baju kapanpun, nambahin air kapanpun, itu dia gimana ya? Karena dia punya flow airnya sendiri. Flow-nya tuh beda-beda. Saya merhatiin gitu ya. Berapa menit sekali dia keluar, berapa menit sekali dia keluar. Jadi nggak ngucur mulu gitu. Jadi kalau yang mesin cucinya kayak gitu, better direndam aja. Kayak yang tadi foto kasur itu, better direndam aja. Baru deh cuci lagi masuk mesin cuci. Gitu. Ada lagi nih. Buba, Ya. kaki anak saya kemarin ketimpa papan sampai biru jempolnya. Disemprot pakai apa, Buba? Kalau biru itu memar, ya kan? Kalau luka bisa pakai strong acid. Cuma kalau memar, kayaknya mesti minum kangen water kali ya, gitu biar, atau minum ukon mungkin biar anti-inflamasi, anti. Ini parah yang memar. Hilang. Oh ini ternyata ada testimoni. Jadi dia kemarin jatuh yang di depan itu jatuh. Jadi Farel ini jatuh di depan rumah saya. Memar, terus hilang. Pakai strong acid. Oh bisa ternyata pakai strong acid. Ya udah dicoba aja. Alhamdulillah saya belum pernah jatuh sampai memar, jadi saya belum pernah coba. Aku tidak akan membiarkan kamu jatuh. Oh. Dalam hati gimana? Ya, kan JJ. Oke, ini ada lagi nih dari siapa nih, dari ini. Kalau baby aku lagi iritasi kulitnya, aku suka semprot SA. Apa harus dilanjut semprot beauty water atau enggak, Buba? Dulu waktu anak-anak saya lahir ceprot. Kalau dia pipis, dia pup, saya pasti
bersihnya pakai strong acid doang sih. Ya karena dulu saya nggak kepikiran kali ya pakai beauty water. Lebih bagus sih kayaknya pakai beauty water lagi untuk nyimbangin pH kulit kan. Tapi dulu sih saya pakainya strong acid doang. Gitu. Entah antara saya semprot langsung atau saya rendam kapas pakai strong acid, tutul-tutul gitu. Gitu. Oke, ini ada ibu-ibu lagi nih. Kalau anak panas di usia 5 tahun gitu, gimana penanganannya Bu Mbak kalau pakai air hangat? Aku sih banyak minum aja. Banyak minum pH 9,5 anak-anakku. Udah gitu doang. Sama kompres pakai strong acid. Aneh ya? Iya sih, tapi mempan gimana dong? Saya juga bingung. Gitu. Oke, berikutnya. Sama banyakin makan buah sayur ya. Dari dia, Bu Mbak, di awal minum Kangen Water ada reaksi detox nggak? Nggak ada sih. Pengalamannya Bu Mbak. Pipis-pipis mulu, iya. Udah itu aja. Nggak tahu kan tiap orang beda-beda ya. Jadi kalau di saya kayak gitu, cuma pipis-pipis aja. Kalau untuk siram tanaman itu bagusnya pakai yang jenis apa? Kadang saya pakai air buangannya pH 9,5, kadang pakai 9,5-nya langsung. Kalau strong acid jarang ya. Beauty water, ya itu sih rata seringnya sih pakai air buangan. Gitu, karena sayang daripada kebuang, biarkanlah dia menyirami tanaman itu biar tumbuh. Kalau gatel-gatel pakainya apa Bu Mbak? Strong acid. Gatel digigit nyamuk nih, kan ada tuh yang dari Jepang apa ya? Kayak oles-oles gitu. Waktu itu saya dikasih tuh sama Civivi. Ternyata pakai strong acid juga sama, kayak gitu langsung hilang gatelnya. Buat air minum binatang, kucing saya, anjing saya, landak saya, burung saya semua pakai pH 9,5 minumnya. Tanaman udah ya Bu Mbak? Udah. Oke. Kalau minum strong kangen antara pagi dan malam, kenapa rasanya beda ya? Waduh, saya nggak pernah minum strong kangen tuh, jadi saya nggak tahu rasanya kayak gimana. Filter ukuran pori, itu Mas JJ yang lebih paham. Kalau untuk filter ukuran pori-pori, berapa dipasang sebelum mesin? 0,1. 1 mikron. 1 mikron nih dijawab, 1 mikron. Nih Bu Mbak nih, ada yang penasaran nih. Nanya, gimana bagi waktunya antara ngurus anak-anak sama ngurusi perairan Bu? Ini. Perairan duniawi. Gimana bagi waktunya? Saya sama Mas Rama itu selalu ke anak-anak tuh gini, bilang kalau rumah ini milik Buba dan Ayah. Jadi segala apapun, kalau mau pakai, mau sentuh, bukan mau sentuh sih, mau pakai, mau pinjam, mau gunain lah ya intinya, itu harus izin sama Buba Ayah dulu. Nah dari sini mereka udah paham nih, oh iya, jadi kalau misalnya saya lagi bikin air, terus mereka mau coret-coret dinding lah ibaratnya, itu kan biasanya ibu-ibu kan langsung gitu kan. Itu karena mereka udah tahu bahwa rumah ini milik Buba dan Ayah, jadi mereka pasti izin dulu, Buba boleh nggak coret-coret di sini. Jadi saya nggak, waktu saya nggak habis kebuang untuk ngomelin anak-anak saya. Terus kadang juga kita juga punya waktu sebulan sekali untuk dating sama anak-anak kita. Saya sama anak pertama, terus minggu keduanya sama anak kedua, minggu ketiga sama anak ketiga, begitu juga Mas Rama. Gitu. Terus apa lagi ya? Dating tuh apa? Dating tuh pacaran.
mengeluarkan isi hati masing-masing gitu. Apakah ada perubahan atau ada kemajuan, ya intinya kayak gitu. Terus kita juga baru nerapin nih sebulan sekali kita juga bareng-bareng gimana nih, ada cerita apa nih, ada sesuatu baru apa nih di bulan ini gitu. Jadi kita walaupun Mas Rama banyak kegiatan, saya juga sibuk bikin air. Kita juga tetap ada waktu intim berlima. Berikutnya Bu Mbak, kalau mencuci mata lelah pakai air yang jenis mata lelah pakai air yang jenis apa? Mata lelah pakai uang. Enggak. Mata lelah, setahu saya kan strong acid, hypochlorous acid itu bisa untuk mata ya, gitu. Atau bisa juga di kapas nih, kapas yang bulat atau yang kotak, pakai disemprot atau direndam beauty water gitu ya, dikompres gitu ke mata, kayak timun, gitu. Nah, nambah lagi kan, saya jadi pengen nyobain. Ini ada yang nanya nih, masih bingung. Apa bedanya strong kangen sama strong acid? Strong kangen itu, jadi gini, kalau saya biasanya pakai strong acid itu untuk ngebersihin sayur buah daging bagian luarnya. Paham ya, kulit-kulitnya tuh kelupasin bakteri-bakteri, virus-virus yang nempel dari pasar gitu kan ya. Gitu selesai, bilasan pertama pakai strong acid, bilasan keduanya baru pakai strong kangen. Fungsinya apa? Untuk ngebersihin bagian dalamnya tuh kan. Gini, petani pasti pakai pestisida biar nggak diganggu hama, biar cepat. Kita juga kan butuh beras cepat ya, butuh sayur juga cepat. Jadi biar itu pertumbuhannya sesuai dengan hari yang yang sudah dihitung sama petani ini, jadi harus pakai pestisida. Jadi si strong kangen itu fungsinya untuk ngebuang pestisida. Terus misalnya ayam broiler itu kan ayam suntikan, nah itu yang dibuang sama si strong kangen. Jadi ibaratnya kayak ngebuang bagian dalamnya lah si strong kangen gitu gampangnya. Saya nggak bisa ngejelasin yang ribet-ribet ala saintis gitu. Itu biar Mas JJ aja nanti ya. Berikutnya nih Bu Mbak, menarik sekali nih pertanyaannya dari Mbak Istiqomah ini. Cerita dikit Bu Mbak, dari awal seperti apa sebelum gabung di Inajik dan setelah sukses sampai sekarang. Sekarang dari kacamata perempuan, dari sisi ekonominya, mak-mak. Udah, silahkan. Ceritain. Dulu, kan tadi saya udah cerita tuh, dulu saya buat makan besok aja masih mikir, makannya ketoprak mulu Bapak Ibu tiap hari, sampai anak saya beratnya naik 25 kilo waktu hamil. Tapi anak saya begitu lahir cuma 2,5 kilo. Itu lari ke mana berat badannya. Gitu. Ya sering masa-masa itu ya. Terus apalagi? Masa-masa kelam itu terus makan lontong. Cuma 5.000. Kayak budget kita makan sehari 5.000, kenyang nggak kenyang bodo amat, pokoknya 5.000, nggak boleh lebih. Kalau lebih berarti besok nggak bisa makan gitu. Terus apa ya, sampai gayung aja aku nggak punya. Mesti Mas Rama mesti berantem dulu sama orang tuanya demi menyelamatkan pujaan hatinya. Terus apa tadi pertanyaannya Mas Haris? Aku sampai ini nih. Dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi, iya. Wanita. Terus akhirnya kan dulu masih jualan-jualan air. Terus dari situ aja kita udah lumayan lah buat makan. Terus untuk menutupi hutang-hutang. Terus banyaklah perubahan saya bisa. Dulu saya beli baju anak aja tuh nggak bisa. Anak pertama ya. Anak pertama kan biasanya, wah segala mesti baru. Kalau ini saya ya sudah terpaksa saya pakai baju hibahan dari sepupu-sepupunya Adia gitu.
ketika sudah mulai jalanin bisnis ini, ya sudah alhamdulillah sedikit-sedikit mulai kebeli, terus ya karena itu ya, kalau hitung-hitungan tadi 2 juta tuh, 2 juta kalau kita kaliin 2 tahun udah berapa? 48 juta, sama tuh sama harga mesin. 48 jutaan. Nah itu di tahun ketiga berarti kan itu udah untung kita kan. Nah untungnya itu aja 2 juta kita bisa beli apa Bapak Ibu, 2 juta bisa beli tas impian mungkin, untuk baju sepatu impian. Kalau dikumpulin setahun kan lumayan dapat tas branded, ya kan? Kan motonya ibu-ibu ngirit biar bisa beli tas branded. Terus apa lagi ya? Banyak sih perubahannya, terutama yaitu saya nggak panikan. Terus saya juga apa ya, lebih gimana sih? Bingung ngomongnya. Dulu saya tuh pemalu. Sungguh Bapak Ibu, saya pemalu. Kalau sekarang ini saya jadi interaksi sama orang tuh ya berkat sekolah bisnis 501 ya. Ketemu orang tuh apa ya, nyapa gitu. Tadinya mas saya enggak, mendingan saya kabur. Takut saya ketemu orang. Padahal saya nggak salah. Gitu. Secara ekonomi, selain itu apa lagi? Apa ya, banyak. Knowledge-nya juga saya banyak karena ketemu banyak orang, ceritanya beda-beda. Dulu Buba kalau ada tamu ke kamar Bapak Ibu. Iya, saya diomelin Bapak Ibu. Jangan dilihat Mas Rama. Mungkin direct-nya Mas Rama tahu nih Mas Rama kayak gimana. Iya, tuh. Sama aja kayak istrinya juga kayak gitu. Gitu, pokoknya bisnis is bisnis. Gitu. Oke, ini pertanyaan berikutnya ini ditanyakan para wanita nih. Katanya strong acid bisa dipakai untuk merawat organ wanita dan dia. Iya, betul. Betul banget. Gimana ya? Saya yang testimoni. Benar kok. Ya gitulah ya Bapak Ibu. Saya gimana nih ceritainnya? Pokoknya ini untuk kalau ada adik-adik yang nonton, masa remaja tuh kan biasanya juga tetap ada keputihan ya. Lagi puber-pubernya nih. Nah, itu tuh kita deh pokoknya kesek. Oke nih Buba, ada yang nanya Anespa nih Buba. Oke. Mandi pakai Anespa itu kan pH-nya 6 ya, dan bagus buat kulit. Sementara kita pakai sabun dengan pH basah. Kalau sabun dicampur dengan pH 11,5. Nah gimana ya Buba, bagusnya dipakai di kulit itu? Dibilang pakai pH asam tapi dibersihkan dengan yang pH yang basah. Anespa, nah ini dia. Kan tadi saya udah bilangnya dari awal kalau saya nggak paham nih. Kenapa nih mesin bisa begini. Nah, tadi setelah Mas JJ baca-baca, tentunya saya mendengarkan, Mas JJ bilang kalau Anespa itu nggak asam. Gitu. Jadi, ya intinya kayak si beauty water ketika apa namanya, pH tubuh kita basah, ketika kena beauty water, dia dinormalkan kembali, diseimbangkan kembali gitu. Gampangnya sih gitu. Paham nggak ya maksudnya? Oke, ini kebetulan ini yang nanya ini Mbak Lestari Sastra namanya, jadi nanti bisa tanya langsung ke Mas JJ ya. Ini benar yang nanya itu Mbak Sari soalnya. Bisa langsung jawab sama Nanti ya, JJ. bisa langsung chat-chat. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Mbak, ini ada yang lupa tadi Mbak Dewi nanya nih, urutan untuk yang wajah tadi itu strong acid, strong vegan terus gimana ya Mbak? Beauty water, strong acid, cukup sekali aja, nggak usah banyak-banyak, sekali tapi rata. Udah diemin sampai kering, baru pakai strong kanggeng. Strong kanggengnya bisa di spray langsung
atau bisa dituang ke kapas, ditap-tap gitu, atau semprot aja. Kalau misalnya saya lagi nggak pakai kapas, saya semprot kering, semprot lagi kering sampai 5 kali kurang lebih gitu untuk ngilangin minyak. Terus terakhir barulah pakai beauty water. Jadi ini untuk menyeimbangkan pH kulit. Gitu. Jadi sebenarnya aloe vera yang saya punya juga nggak kepake karena apa? Karena udah ada beauty water. Gitu. Oke, Bu Mbak, sepertinya sudah beberapa pertanyaan sudah cukup mewakili ya. Ini kita sudah hampir selesai. Jadi mungkin ada yang disampaikan untuk teman-teman teman wanita, remaja putri dan silakan. Ini pesan untuk ibu-ibu dulu ya. Jadi menjaga kecantikan ini bukan harus yang hidungnya mancung, matanya belok, itu enggak. Maksudnya merawat wajah, merawat tubuh itu penting banget, apalagi untuk yang udah punya pasangan. Biar apa? Biar nggak kabur tentunya, ya kan? Karena kalau laki-laki dibilang enggak kok, misalkan laki-lakinya tuh selingkuh gitu ya. Enggak kok, saya ngelihat dia nggak karena fisiknya. Bohong Bapak Ibu. Dari mata turun ke hati, turun ke dompet. Bahaya, ya kan? Nah, itu pesan untuk ibu-ibu, penting banget kita menjaga gitu ya, keseluruhan ini baik luar maupun dalam. Jadi menurut saya Bapak Ibu nih keluarin uang 48,5 juta itu sebenarnya bukan uang yang besar dibanding dengan penghematan yang tadi udah saya sebutin tuh yang didapatkan dari mesin ini gitu. Dan kita sudah, dan mesin kangen ini sudah dites paling lama berapa tahun, Mas Jiji? 25 tahun ya? Penghematan itu 15 sampai 20 tahun ke depan. Jadi nggak cuma 2 tahun aja. Nah, sehingga buat saya hemat banget gitu. Punya mesin di rumah nih kayak sebuah langkah investasi yang besar-besaran yang udah pasti untung. Ya, padahal keuntungan ini baru kita lihat dari sisi penghematan rumah tangga aja. Belum lagi dari penghematan biaya kesehatan, terus sama potensi pendapatan tambahannya. Nah, ini besok potensi pendapatan tambahan akan dijelaskan sejelas-jelasnya sama Mas Suhendra Setiadi ini. Kebayang ya Bapak Ibu, beliau mantan direktur supply chain di perusahaan multinasional, tapi beliau rela resign demi menjalankan bisnis energi. Aneh enggak? Itu gajinya aja udah ratusan juta di sana, tapi beliau rela meninggalkan demi dia energi ini. Karena apa ya? Ini tadi terakhir saya bilang potensi pendapatan tambahan. Jadi saran saya besok Bapak Ibu tetap ikut Zoom meeting lagi untuk ngebahas potensi pendapatannya. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga puasanya dilancarkan. Amin. Oke. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.